Korban pelecehan seksual KPI diminta cabut laporan. Kenapa minta dicabut? Maksud gue tuh kalau mau buktiin. Ini siapa sih yang ngomong? Selamat datang di Pengangguran FM. Di pembahasan kita kali ini, kita akan ngebahas suatu kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam instansi pemerintahan kita. Sebenarnya gue udah tahu ini lama. Cuman kayaknya udah gak seru nih karena stuck gitu, nggak ada kejelasan buat lebih lanjutnya tuh gimana nih kasus. Gue pikir gitu sampai akhirnya nemu artikel berita dari CNN Indonesia yang headline-nya, pelaku akan laporkan balik korban pelecehan seksual KPI. Cuman yang lucunya lagi, ada lagi headline yang lebih lucu gini, korban pelecehan seksual KPI diminta cabut laporan. Ini lucu loh, karena gue cukup ngikutin dari awal ya, sempat bikin gue, cuman gak gue tayangin. Semoga aja ketemu lah titik jelasnya gimana ya. Jadi awalnya gue dapat informasi dari ini nih, dari akun TXT dari Jakarta, akun Twitter. Dia nge-share pada tanggal 2 September ya, tweet nih, ada sekitar 10 gambar. 10 gambar ini adalah press release yang katanya dibuat oleh MS sebagai korban. Nih gue udah coba rangkum. Mulai nih. Berawal dari akun Twitter @txtjakarta mengupload sebuah postingan yang berisikan press release atau publikasi informasi media massa untuk masyarakat luas dari seseorang pria yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS mengaku menjadi korban bullying dan pelecehan seksual di tempatnya bekerja. MS mengaku bekerja sejak 2011. Namun sepanjang 2012-2014 ia mengalami intimidasi oleh para seniornya, bahkan menindas layaknya pesuruh. Pada tahun 2015 penindasan tersebut meningkat hingga tahap pelecehan seksual, di mana mereka secara bersama-sama memegangi dan mencoret-coret buah jakar menggunakan spidol dan mendokumentasikannya dengan cara difoto. Kayak Shinchan, ada gambar titiknya. Lanjut. Perbuatan tersebut membuat korban mengalami depresi, stres, dan merasa terhina. Hingga pada tahun 2016 korban sering sakit hingga berperilaku aneh seperti menggebrak-gebrak meja tanpa alasan yang jelas. Subur, yang gitu kan sih. Lanjut, pada 2017 korban memutuskan untuk memeriksa kondisinya ke rumah sakit Pelni, dan hasilnya korban mengalami hipersekresi cairan lambung yang diakibatkan dari trauma dan stres. Korban juga memutuskan memeriksa kesehatan mental di rumah sakit Sumber Waras dan oleh dokter diberikan obat penenang. Kalau dokter memberikan, setahu gue ya, koreksi kalau gue salah, ngasih obat penenang berarti dia kan gak tenang. Kalau dia gak tenang berarti dia punya alasan untuk menjadi gak tenang dong. Logisnya gitu. Pada tanggal 19 September 2017, korban melaporkan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM menyarankan untuk melaporkannya ke kepolisian. Panjang tahun 2018, korban jadi sering menyendiri karena keadaan mentalnya sedang tidak stabil dan ditambah merasa tidak kuat terus-terusan dibully dan dimaki. Akhirnya pada tahun 2019, korban memutuskan untuk membuat laporan ke kepolisian. Tetapi respon dari petugas kepolisian mengarahkan menyelesaikan masalah secara internal. Artinya komunikasi di dalam instansi. Mungkin ada ini yang gue tangkap ya, nih ya. Gue nggak tahu nih. Korban pun mengikuti arahan dari petugas kepolisian tersebut dengan mengadukan masalahnya kepada atasannya. Laporannya berbuah korban dipindahkan ke bagian lain oleh atasannya karena menganggap bahwa di dalam bagian tersebut ditempati oleh orang yang lembut dan tidak kasar. Oh, jadi si atasannya ini berpikir bahwa memindahkan ke tempat orang-orang yang dianggap baik akan menjadi keadaan lebih baik, mungkin ya. Tapi sejak pengaduan tersebut, para pelaku mencibir korban sebagai manusia lemah si pengadu. Bahkan para pelaku masih meneruskan perbuatan bullying ya pada korban. Karena semakin tertekan, kemudian korban melakukan konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari dan divonis mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD kita cari ya. PTSD.
Post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Terutama traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Berarti kita udah ngerti ya PTSD itu gimana ya. Kemudian pada 2020, korban kembali ke Gambir untuk melaporkan masalahnya dan berharap laporannya dapat diproses. Namun petugas kepolisian tersebut malah menyatakan, "Mana nomor yang melecehkan Bapak? Biar saya telepon." Padahal korban berharap penyelesaian hukum yang jelas. Sementara itu, korban terus berusaha dengan mengiringi pesan melalui DM kepada Hotman Paris dan Deddy Corbuzier. Mungkin harapannya agar dibantu ya. Namun tidak dapat respon. Korban terus berusaha hingga akhirnya korban hanya bisa berharap dengan press release ini dengan menyebutkan nama Presiden Joko Widodo, Kapolri, serta Gubernur Jakarta Anies Baswedan berharap dapat bantuan untuk menyelesaikan. Di press release itu juga para identitas para pelaku jelas tertulis. A few moments later. Terus apa nih? Nah tadi gue riset nih dari beberapa media nasional Indonesia ya, artikel yang bersumber dari kompas.com yang judulnya Respon KPI soal dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawai. Langsung ke respon PKI. Respon KPI. Dikutip dari kompas.com, Kamis 2 September 2021. Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian telah turun tangan dan menemui korban. KPI juga telah melakukan investigasi secara internal dan meminta penjelasan dari kedua pihak. Selanjutnya, KPI menonaktifkan pegawai yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Sekarang kita baca. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menonaktifkan para pegawai yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan terhadap MS. Ketua KPI Pusat Agung Supriyo menyatakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dibebaskan dari semua pekerjaannya di KPI Pusat. KPI Pusat baru akan memutuskan tindakan yang bakal akan diberikan kepada para pegawai yang terbukti terlibat kasus dugaan pelecehan seksual. Pertama kan respon KPI merespon soal adanya kekerasan seksual, kemudian KPI menindaklanjuti dan menonaktifkan pegawai yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Berarti kan ini dalam proses penyelidikan ya, dan belum ada, setahu gua, koreksi kalau gua salah, belum ada info lebih lanjut tentang hal ini, tentang penonaktifan pegawai ini nih, fungsinya buat apa nih? Apakah dia dinyatakan bersalah atau enggak, ataukah mungkin masih dalam proses kepolisian atau gimana, gue belum tahu. Tapi gue dapat kabar lagi bahwa CNN ngeluarin berita yang judulnya pelaku akan laporkan balik korban pelecehan seksual KPI. Pelaku akan laporkan balik pelecehan seksual KPI. Gini nih. Kayak gue maling rumah lo. Lo ngelaporin gue dong ke polisi. Gue maling rumah lo. Terus setelah lo lapor polisi, gue lapor juga. Aneh gak sih yang kayak gitu? Gak tau, gue sih aneh aja mikir kalau begitu. Bahkan ada videonya nih. Ini statement dari kuasa hukum tersangka ya. Bukan tersangka, terduga. Kita mulai ya. Itu dan identitas pribadi dari klien kami juga ikut tersebar. Yang terjadi kemudian adalah cyberbullying, baik kepada klien kami maupun kepada keluarga sampai anak-anaknya. Dan itu sudah keterlaluan menurut kami. Oleh karena itu kami berpikir dan akan menimbang-nimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor yang sudah terlanjur melakukan ini. Itu dari saya. Dijelas nih berarti, divalidin dari statement kuasa hukumnya. Paling undang-undang ITE kan, pencemaran nama baik kan, pasal 27 kan. Biasanya itu yang dipakai kan. Terus ada lagi, korban pelecehan seksual KPI diminta cabut laporan. Kenapa minta dicabut? Maksud gue tuh kalau mau buktiin. Ini siapa sih yang ngomong? Gue pengen tahu statementnya mana. Atas kasus ini,
MS malah dilaporkan balik oleh terduga pelaku atas pelanggaran Undang-Undang ITE. That's right, Undang-Undang ITE. Undang-undangnya orang-orang bercuan. Tak hanya itu, kuasa hukum MS mengatakan bahwa MS diminta untuk mencabut laporan polisi dan meminta maaf. Hal ini kemudian memetik amarah warganet hingga Instagram Ketua KPI @AgungSuprio dipenuhi komentar hujatan para netizen. Nah ini seru nih biasanya nih. Pak, masa korban disuruh minta maaf? Buset dah, ini lembaga penyalur badut ulang tahun apa lembaga apa sih? Lembaga penyalur badut. Terus ada lagi, saya dengar para pelaku akan melaporkan balik korban. Hah, lucu sekali yang menyakiti merasa tersakiti, playing victim. Anjing, baper parah nih orang. Komentar itu kemudian dibalas Agung dengan satu kalimat saja, melodrama. Beberapa kali Agung memang sering terlihat membalas komentar-komentar warganet, membuat warganet makin gerah. Ketuanya bukannya empati ke korban, malah so asik di sosmed. Bener juga sih. Yo ini ketuanya. Ya menurut gue gini, fair-fair aja sih kalau emang mau saling lapor. Sangat disayangkan ya, gue sih aneh gitu. Kenapa harus mencabut laporan? Buktiin aja, kalau emang gak terbukti ya udah, tinggal dituntut balik. Masalahnya kalau terbukti gimana? Dampak hukumnya apa nih? Kalau yang para pelaku jelas ada undang-undang kekerasan seksual itu kan, ada kan? Ada nggak sih hukum untuk ini menyarankan orang untuk mencabut padahal belum selesai proses di kepolisiannya? Kan iat ngicuk kalau gitu. Kekerasan seksual itu atau sexual harassment, kita wajib mendahulukan korbannya. Itu ada, lu klik aja deh, ada artikel mengenai hal itu. Salah mau bener ntar dulu, itu urusin dulu deh, sambil berjalannya proses hukum, ya kan? Nah kalau udah terbukti bersalah, enak tuh. Misalnya MS cuman bokis dong, iseng aja nih nulis nih, ya kan? Kobam iseng nulis ngaco gitu, tuntutlah sama orang-orang yang namanya dijelaskan secara lengkap yang di press release itu. Ya tapi kan yang mana mungkin orang berani. Logikanya orang berani banget ngejelasin nama lengkap identitas kalau memang itu gak terjadi. Itu udah logis sekali. Yah mau gimana lagi, kita tinggal nunggu kelanjutannya aja nih. Gue sih penasaran ya, ini korban apakah benar-benar jadi korban, apa playing victim nih, ya kan? Dan yang diduga pelaku misalnya dia ternyata terbukti bersalah, apa yang akan dilakukan oleh orang yang beropini atau menyarankan untuk mencabut laporan sebelum kasus itu selesai? Ya, gue kira cukuplah pembahasan kita pada video kali ini lah. Pokoknya tetap sehat, stay safe.